Shalom Aleihim, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita bersama-sama untuk memberikan waktu sejenak. Kita mengadakan ibadah dalam rangka penghiburan keluarga almarhum Bapak Alexander Kainama yang pulang ke rumah Tuhan kira-kira 40 hari yang lalu. Ibadah ini tentu bukan untuk mengingat kesedihan yang ada, tetapi justru kita akan merayakan penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada seluruh keluarga besar pasca pulangnya Bapak Alexander Kainama ke rumah Tuhan. Oleh karena itu, meskipun disebut sebagai ibadah penghiburan, hakikatnya adalah ucapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudaraku, kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naik
Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, sungguh kami mengucapkan syukur atas pertolongan, penyertaan, dan kasih karunia-Mu yang senantiasa mengalir ke dalam kehidupan kami. Terlebih khusus lagi, bagaimana Tuhan menopang dan menyertai keluarga almarhum Bapak Alexander Kainama sepanjang 40 hari sepeninggal almarhum. Kami yakin dan percaya Tuhan menopang dan menyertai keluarga ini dan terus memberkati keluarga ini. Oleh karena itu ya Bapak, pada saat ini kami boleh mengangkat hati pikiran kami dengan penuh ucapan syukur kepadamu atas berkat Tuhan ini. Dan saat ini Bapak, kami bersama-sama akan mendengarkan pemberitaan akan sabda firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah ini, urapi lidah bibirnya dan layakkan dia. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan ini saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10 yang demikian. Saya ulangi, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, saya memberikan judul bagi renungan ini, Digenggam Tangan Kanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama tentunya saya harus menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Kenapa? Mungkin nanti ketika renungan ini disampaikan ada suara-suara yang muncul karena saya mengambil gambar ini di situasi siang, sehingga mungkin ada suara anak-anak, suara kendaraan sepeda motor lewat. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan itu. Namun intinya kita pada saat ini akan belajar bersama akan maksud kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kitab Nabi Yesaya tadi. Jika kita memperhatikan waktu, rasanya 40 hari menjadi waktu yang sangat cepat berlalu. Bahkan rasanya baru kemarin. Jangankan 40 hari, mungkin bertahun-tahun yang lalu juga bisa kita rasakan sangat cepat. Pertanyaannya, kenapa kita menjalani dengan sangat cepat? Bukan karena kita melupakan masa lalu, tentu tidak. Tetapi karena kita mampu mengisi hari-hari kita. Kita mampu menjalani hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, di awal saya menyebutkan tadi bahwa ibadah ini bukan untuk mengenang duka cita atau kesedihan, tetapi untuk merayakan penyertaan dan tuntunan Tuhan kepada keluarga, kepada kita semua sepeninggal almarhum Bapak Alexander Kainama. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian kita pada saat ini belajar dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini, maka saya mengajak kita untuk bagaimana kita menghayati pengalaman iman bangsa Yehuda khususnya yang mengalami pembuangan di Babel. Awal-awal mereka menjalani itu sangat susah, sangat sedih,
Karena ada begitu banyak hal yang harus mereka adaptasikan dalam hidup mereka. Sebagai bangsa pilihan, mereka tadinya menjadi bangsa atau menjadi orang-orang yang nomor satu di hadapan Tuhan. Sekarang di Babel mereka tidak lagi seperti itu. Ada kesedihan, iya. Ada kekecewaan, mungkin. Ada putus asa, bisa jadi seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian Tuhan menghiburkan umat Yehuda itu, saudaraku? Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegaskan sekali lagi. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menekankan sekali lagi bagaimana ternyata Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu menyayangi umat. Kita membaca tadi, saudaraku, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah. Kenapa Yehuda takut? Kenapa Yehuda bimbang? Karena situasi, suasana yang mengungkung mereka, kondisi yang tidak sama lagi dengan yang lalu ketika mereka ada di Yehuda. Tetapi justru itulah Tuhan mau menegaskan kasih karunia penyertaan pimpinan Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang harus diyakini, itu yang harus dipegang oleh umat Yehuda. Bahkan dalam ayat kita tadi, Tuhan mengatakan, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak membiarkan Yehuda sendirian. Tuhan tidak membiarkan umatnya berjuang sendirian. Tuhan menyertai. Jadi Tuhan menggenggam Yehuda dengan tangan kanan. Ya. Istilah tangan kanan dalam kasanah bahasa Indonesia kita paham bahwa itu berarti orang yang istimewa, orang kepercayaan, ya, bisa diandalkan. Jadi kalau Tuhan menggenggam dengan tangan kanan Tuhan, artinya umat itu masih dipercaya, umat menjadi istimewa di hadapan Tuhan, sehingga digenggam dengan tangan kanan Tuhan. Betapa luar biasanya sebetulnya posisi dan kedudukan umat. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, pengalaman iman inilah yang harusnya kemudian mewarnai kehidupan kita. Meskipun mungkin kita mengalami kebimbangan, mungkin kita mengalami ketakutan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan menggenggam kita dengan tangan kanannya. Seperti halnya Tuhan menggenggam Yehuda dengan tangan kanan, yakin dan percayalah Tuhan juga menggenggam tangan keluarga almarhum Bapak Alexander Kainama dengan tangan kanan Tuhan. Bukankah 40 hari ini keluarga tetap merasakan berkat Tuhan? Bukankah 40 hari ini keluarga tetap menjalani kehidupan ini dan Tuhan menyertai keluarga? Sehingga ungkapan syukur menjadi hal yang sepatutnya diungkapkan oleh keluarga. Pengalaman 40 hari disertai oleh Tuhan dengan tangan kanan Tuhan inilah yang akan membimbing keluarga lagi untuk terus menatap ke depan, berani melanjutkan kehidupan, berani memasuki kehidupan. Bahkan di tengah-tengah suasana yang mungkin susah dan sulit di masa transisi PSBB ini. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan akan menuntun keluarga. Sehingga keluarga mampu menegakkan kepala, melanjutkan langkah, melanjutkan kehidupan. Sebab Tuhan begitu mengasihi keluarga besar Kainama. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, terima kasih Bapa. Perjalanan waktu sudah kami lalui,
Dan ada begitu banyak pengalaman-pengalaman iman, pengalaman rohani yang boleh kami alami. Khususnya sepanjang 40 hari sepeninggal Papa kami tercinta, saudara kami tercinta, almarhum Bapak Alexander Kainama. Kami tidak dapat memungkiri sisa-sisa duka cita kami masih melekat dalam hati. Namun kami memohon kasih karunia-Mu agar kami mampu mengatasi duka cita itu sampai dengan tuntas dan mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Agar kami tetap mampu menegakkan kepala dan melanjutkan langkah kami. Pengalaman iman disertai sepanjang 40 hari tanpa kehadiran almarhum tentu semakin menegaskan, meneguhkan hati kami bahwa Tuhan betul-betul menggenggam kami dengan tangan kanan Tuhan. Selanjutnya ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga, supaya anak, mantu, dan cucu tetap ada di dalam pelukan kasih-Mu, tetap ada dalam relasi yang akrab, relasi yang dekat. Demikian juga keluarga besar Kainama, Tuhan menopang, Tuhan menyertai, sehingga saudara yang satu dengan saudara yang lain boleh terus saling mensupport, boleh saling mendukung. Terlebih lagi Bapa di dalam pengalaman-pengalaman iman, supaya kami terus dapat merasakan penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon berkat-Mu Bapa di dalam setiap karya dan tugas yang masih harus kami kerjakan dan lakukan. Mampukan kami Bapa untuk terus dapat memandang kepada pertolongan-Mu, sebab tangan-Mu terulur untuk siap memberikan bantuan kepada kami, memberikan pertolongan kepada keluarga tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga boleh memakai keluarga besar ini Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Menjadi berkat di dalam pemikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan menjadikan keluarga ini untuk menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun keluarga besar ini berada. Selanjutnya Tuhan, kami masih akan melanjutkan kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang positif. Mengisi hati kami dengan sukacita dan ungkapan syukur. Dengan demikian kami pulih menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam Engkau. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama kembali mengangkat pujian kita melalui Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku,
Tuhan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudaraku, lanjutkanlah hidupmu dan rasakan tangan kanan Tuhan menggenggam engkau. Dan terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.